Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ya dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, apa sih materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang menyusun benda dan menempati ruang atau memiliki volume dan memiliki massa. Nah, materi itu dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu zat tunggal, campuran. Nah, di mana zat tunggal itu dibedakan menjadi dua lagi, yaitu unsur dan senyawa. Unsur ada tiga jenis, ada unsur logam, unsur non logam, dan semi logam. Sedangkan campuran ini ada dua jenis, yaitu campuran homogen atau disebut larutan dan campuran heterogen. Nah, apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Sedangkan senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia dan memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Nah, berikut ini adalah contoh tabel periodik yang isinya adalah berbagai macam unsur yang ada di bumi ini. Contoh unsur logam. Ada aluminium dengan lambang unsur Al, barium dengan lambang unsur Ba, besi dengan lambang unsur Fe, emas dengan lambang unsur Au, kalium dengan lambang unsur K, kalsium dengan lambang unsur Ca, kromium dengan lambang unsur Cr, magnesium dengan lambang unsur Mg, mangan dengan lambang unsur Mn, natrium dengan lambang unsur Na, nikel dengan lambang unsur Ni. Contoh unsur non-logam. Yang pertama, oksigen dengan lambang O, hidrogen dengan lambang H, karbon dengan lambang C, sulfur dengan lambang S, fosfor dengan lambang P, nitrogen dengan lambang N, iodin dengan lambang I. Selanjutnya, contoh unsur semi logam. Apa saja? Yang pertama ada boron, lambang unsurnya B, silikon dengan lambang unsur Si, germanium dengan lambang unsur Ge, arsen dengan lambang unsur As, antimon dengan lambang unsur Sb, tellurium dengan lambang unsur Te, dan polonium dengan lambang unsur Po. Contoh senyawa. Nah, senyawa tadi sudah kita bahas, yaitu gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia dan memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Contohnya soda kue dengan rumus NaHCO3, berarti dia terdiri dari unsur Na, H, C, dan O. Kemudian karbon dioksida terdiri dari unsur karbon dan oksigen. Asam klorida terdiri dari unsur hidrogen dan klor. Natrium klorida terdiri dari unsur natrium dan klor. Kemudian sukrosa terdiri dari unsur karbon 12
hidrogen 22 dan oksigen 11. Ada juga air H2O, dia tersusun dari unsur hidrogen 2 dan oksigen, juga oksigen atau O2. Nah, campuran itu apa? Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih memiliki sifat zat asalnya. Nah, campuran itu ada dua jenis sih anak-anak. Ada campuran homogen atau disebut larutan dan campuran heterogen. Campuran homogen itu adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya adalah air dengan gula yang dicampur. Nah, selanjutnya campuran heterogen itu apa? Yaitu campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Kemudian contoh dari campuran homogen ada larutan garam dan larutan sirup. Nah, apabila air dengan gula atau air dengan garam, air dengan sirup itu tercampur, maka setelah tercampur kita tidak bisa membedakan mana air, mana gula, mana air, mana garam, mana air, mana sirup. Maka dia disebut sebagai campuran homogen atau larutan. Sedangkan campuran heterogen adalah contohnya itu campuran air dengan minyak. Nah, ini campuran heterogen antara minyak dengan air, ini masih kita bisa lihat mana bedanya, mana air, mana minyak. Contohnya lagi, campuran air dengan pasir atau campuran air dengan bubuk kopi, maka kita masih bisa melihat mana air, mana pasir, mana minyak, mana bubuk kopi. Maka dari itu, campuran ini dia disebut sebagai campuran heterogen karena masih bisa dilihat perbedaannya. Selanjutnya, bagaimana cara pemisahan campuran? Ada beberapa cara ya anak-anak. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Nah, filtrasi atau penyaringan itu menggunakan kertas saring. Jadi, campuran tadi dimasukkan melalui kertas saring, dia akan menghasilkan residu atau sisa dan filtrat atau hasil filtrasi. Cara yang kedua adalah destilasi atau penyulingan. Proses pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih. Nah, ini adalah proses destilasi. Nah, destilasi itu digunakan pada penambangan minyak bumi. Jadi, nanti jika minyak bumi itu masih tercampur dengan air, bisa dipisah mana airnya, mana minyak buminya. Nah, berikut ini ya. Ada termometernya. Ini adalah campurannya. Ini hasil destilasi atau disebut destilat, dan air keluar dari sini. Cara yang ketiga adalah sublimasi, digunakan untuk zat yang bisa menyublim. Contohnya kapur barus, iodin, dan kafein. Nah, jadi campuran tadi dimasukkan ke dalam wadah atau bejana, dipanaskan, dan di atasnya itu diberi es batu. Maka nanti hasil sublimasinya atau zat yang dapat menyublim itu akan menempel di bawah wadah es batu. Berdasarkan wujudnya, materi itu dibedakan menjadi 3 jenis ya anak-anak. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat memiliki ciri-ciri bentuknya tetap, volumenya tetap, tidak dapat dimampatkan, massa jenisnya besar, dan tidak bisa mengalir. Susunan partikelnya sangat rapat, sedangkan zat cair bentuknya mengikuti wadah.
volumenya tetap, sulit untuk dimampatkan, mempunyai massa jenis sedang, dan dapat mengalir. Susunan partikelnya tidak sedekat zat padat, ya, agak renggang. Kemudian zat gas bentuknya mengikuti wadah, volumenya berubah-ubah tergantung tempatnya, mudah dimampatkan, mempunyai massa jenis yang sangat kecil dan dapat mengalir. Susunan partikel zat gas ini sangat renggang. Perubahan bentuk zat. Gas ke cair, prosesnya adalah mengembun. Cair ke gas, prosesnya adalah menguap. Nah, contoh menguap itu adalah pada saat kita memasak air yang mendidih, maka di atas tutupnya itu akan ada titik-titik air hasil uap. Kemudian mengembun, contohnya adalah embun di pagi hari. Selanjutnya dari cair ke padat, prosesnya membeku. Dari padat menjadi cair, prosesnya mencair. Contohnya adalah pada es batu. Pembuatan es batu itu merupakan proses membeku, dan pada saat es batu menjadi air, itu prosesnya disebut mencair. Dari zat padat menjadi gas disebut menyublim, dan dari gas menjadi padat itu disebut deposisi. Contoh menyublim adalah kapur barus yang diletakkan di ruang terbuka atau kapur barus yang diletakkan pada lemari, maka lama-kelamaan kapur barus tersebut habis atau menjadi semakin kecil. Nah, untuk deposisi itu disebut juga dengan mengkristal, ya anak-anak. Contohnya uap air atau H2O yang berubah menjadi salju, dan gas karbon dioksida pada knalpot itu, kalau kalian perhatikan, lama-kelamaan akan menjadi padatan. Jadi padatan yang ada di knalpot kalian warna hitam-hitam itu akibat dari deposisi atau mengkristalnya gas karbon dioksida yang dikeluarkan oleh knalpot. Kayak gitu ya. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, ya anak-anak. Yang pertama perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sementara, sedangkan perubahan kimia itu adalah perubahan suatu zat yang terjadi karena reaksi kimia sehingga menghasilkan zat baru. Apa saja sifat-sifat fisika itu? Nah, sifat fisika itu bisa dirasakan oleh indera maupun dilihat oleh indera, ya, karena fisik. Apa aja? Ada wujud zat, warna, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, titik didih, dan titik leleh. Lalu, apa saja ciri-ciri perubahan kimia? Ciri-ciri perubahan kimia itu yang pertama terjadi perubahan susunan molekul. Yang kedua, terbentuk zat baru dengan sifat zat yang berbeda dengan zat penyusunnya. Yang ketiga, perubahan zat bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya adalah buah yang matang atau buah yang busuk. Maka setelah busuk itu dia tidak bisa berubah menjadi buah yang seperti sedia kala. Atau buah yang sudah matang itu tidak bisa berubah ke bentuk yang masih mentah. Contohnya lagi adalah proses perkaratan. Mengkaratnya suatu besi. Contohnya lagi adalah pembakaran buku atau kayu yang kemudian menjadi abu. Nah, itu adalah contoh dari perubahan kimia. Dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, anak-anak, sekian tadi penjelasan dari Bu Eti. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.